Shalom. Wah, shalom. Shalom. Oke, saya mengajak kita untuk memberi tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Wah, ayo. Terima kasih. Yang kedua, kita memberi tepuk tangan untuk semua pendengar. Kalau bicara itu gampang toh, tapi duduk untuk mendengar itu tidak semua orang. Maka mari kita tepuk tangan untuk semua. Yang setia dari pagi sampai sore ini duduk diam dan dengar. Itu luar biasa. Mendengar orang itu sulit. Kalau bicara itu gampang, seperti yang dilakukan oleh Kakak Narita, Adik Rosa, saya, Sister Vero. Kalau bicara itu enak-enak, tapi duduk dengar orang itu susah. Oke, yang berikut kita tepuk tangan untuk WL kita. Mantap. Oke, kita juga tepuk tangan untuk Kakak Yuban, pemain keyboard. Mantap. Tepuk tangan juga untuk singer kita. Wow. Dan yang tidak kalah penting itu para pemateri kita. Bapak Ibu saudara-saudari, materi kita pada hari ini yaitu tentang pertumbuhan. Seminar pertumbuhan. Berarti kita mesti bertumbuh. Kita mesti apa? Bertumbuh. Bertumbuh dalam bidang apa? Tadi sudah dijelaskan bagus-bagus. Pertama, bertumbuh dalam bidang doa. Jangan sampai selesai seminar ini sudah dengar bagus-bagus, karena itu memberi pengajaran bagus-bagus, pulang itu tidur saja. Doa tidak bertumbuh. Mama Yo harus bertumbuh dalam doa. Doa pribadi maupun doa bersama. Doa bersama itu di PD, kemudian di lingkungan-lingkungan, juga di gereja, mengikuti perayaan Ekaristi. Kemudian yang kedua, kita mesti bertumbuh dalam firman. Yang pemalas baca kitab suci itu, tapi saya yakin itu di sana, bukan di sini. Teman-teman ini semua rajin baca kitab suci. Tingkatkan itu. Kalau perlu baca pagi, siang, dan malam. Kakak Narita bilang begini, sudahkah kamu makan? Biasanya begitu toh. Semua jawab bagaimana? Sudah. Makan apa? Pasti kita bilang, makan roti, minum susu, itu penting. Tapi kita juga mesti makan firman Tuhan. Tadi Kakak Vero bilang, makan firman Tuhan tidak berarti rebus kitab suci, langsung babat dia. Tidak. Tapi baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci. Atau kita bisa menyanyi lagu yang tadi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau mau tumbuh itu baca kitab suci. Kalau pemalas baca kitab suci itu buka HP itu lalu dengar TikTok. Buka HP itu untuk dengar firman Tuhan. Nih macam Pastor Paul bagus saja. Jangan cari saya. Kalau misalnya pemalas baca buka, cari pengkhotbah lainnya punya channel YouTube juga tentang rohani itu. Jadi pergi Pastor Paul ini terus ini bosan. Lebih baik saya lihat yang lain kah? Tidak apa-apa. Yang penting dengar firman Tuhan. Begitu. Kemudian hal ketiga yang mesti bertumbuh yaitu komunitas. Komunitas ini saya mau bilang itu BPK, PKK, Keuskupan Agats ini sangat bertumbuh dalam bidang komunitas. Buktinya satu, kalau bilang ayo, saudara mulai ayo kita sumbang-sumbangnya kue-kue misalnya. Ya, kalau datang itu sama temennya banyak sekali. Iya toh, itu satu bentuk apa ini satu cara yang membuat kita ini memang kita satu komunitas. Tepuk tangan untuk semua.
Oke, kita juga bertumbuh dalam komunitas. Tadi Kakak Rosa bilang, biar kota putar ke ujung dunia, ingat kembali ke komunitas kita, rumah kita. Begitu, yaitu apa? Karismatik. Kakak Rosa memang hilang sampai berapa bulan begitu, baru datang lagi. Sampai saya tulis di situ, saya rindu bertemu semua orang. Maksudnya bukan hanya untuk Kakak Rosa. Berarti itu bagus. Ada kerinduan dari saya untuk kumpul dengan teman-teman. Teman-teman juga ada kerinduan untuk berkumpul dengan saya. Kita kuliah tiap hari, macam begitu. Saya kalau dapat Ibu Ermin di sana, saya abu lawas dulu. Padahal itu tidak. Iya tuh Ibu. Kalau pulang gereja kemarin-kemarin saya mulai tebar-tebar personal. Ibu apa kabar? Karena saya mau membentuk suasana keakraban dalam komunitas kita. Begitu. Jadi dalam hal ini tuh kita sudah oke. Tapi jangan sampai saya bilang oke langsung hati bunga-bunga lalu lupa daratan. Maksudnya begitu. Jadi sebaiknya hal-hal yang sudah tumbuh itu mesti ditumbuh kembangkan lagi, begitu. Nah, itulah materi kita. Seminar pertumbuhan mesti bertumbuh dalam doa, mesti bertumbuh dalam sabda, mesti bertumbuh dalam komunitas, dan yang keempat itu kita mesti bertumbuh dalam pelayanan. Nah, saya akan baca satu perikop ini dan saya harap kita hafal bersama-sama biar setua-tua lagi. Yesus bilang begini di dalam Injil Matius bab 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka ini adalah para murid, dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus bilang begitu. Kuasa di sorga itu Tuhan kasih ke saya ini. Kamu lihat saya nih. Juga segala kuasa yang ada di bumi ini Allah Bapa sudah berikan kepada saya. Karena itu Yesus bilang begitu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ulang. Karena itu jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, coba kita ulang dulu ya. Ini belajar. Yesus bilang begini. Karena itu 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sampai di situ dulu. Sampai siang jalur ini dulu. 1, 2, 3. Itu jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, sampai mulai dari jadikanlah semua bangsa muridku saja. Di sana 1, 2, 3. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ulang kita semua 1, 2, 3. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan Anak dan Roh Kudus. Ulang 1, 2, 3. Anak. Oke, kita lanjut ulang. Jadikanlah semua bangsa muridku. 1, 2, 3. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ulang 1, 2, 3. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, itu sudah dasar kita mau pergi melayani. Begitu. Jadi ada dasar kitab suci yang bilang pergilah. Kata pergilah itu sebenarnya kalau kasar itu kok pergi sudah. Tapi kenapa duduk-duduk di sini begitu?
Tuhan Yesus bilang pergilah, berarti harus keluar dari rumahmu. Lalu pergi bikin apa? Jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku itu kita mulai dari hal yang pertama. Kita mesti menjadi contoh untuk bidang apa tadi? Doa. Iya toh? Kita mesti rajin berdoa supaya orang lihat, betul lu mau jadikan semua bangsa murid itu mulai dari diri. Bukan kita pergi hanya mewartakan tapi tidak mulai dari diri. Kok harus rajin doa di rumah begitu supaya suami lihat, betul sapu istri pun rajin saja begitu. Atau istri pun sapu suami namanya sudah jadi Santo Yosef ini begitu. Sapu anak-anak sapu mama bapak itu macam Santa Maria dan Santo Yosef begitu. Jadi kita jadikan semua bangsa muridku itu mulai dari diri. Doa pribadi itu penting begitu. Doa pribadi ini tidak ada satupun yang bisa kontrol, iya toh, selain diri kita. Karena kalau doa pribadi tidak mungkin saya bilang, adik Asti, saya mau doa pribadi ini. Apakah saya harus promosi? Tidak toh. Ada Rosa, saya mau doa pribadi tapi saya mau koprol, jadi kepala ke bawah, kaki ke atas. Tidak mungkin kita akan sampaikan kepada orang lain bahwa saya mau doa pribadi. Berarti perlu komitmen diri. Harus punya komitmen untuk doa pribadi. Karena doa pribadi itu sudah tidak ada yang kontrol. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri untuk doa pribadi. Kalau doa bersama itu gampang. Seperti Ade Rosa, karena sibuk tidak bergabung. Kita bisa kontrol dia tuh. Ade, ayo gabung kan. Itu cara kita mengontrol orang lain dalam doa bersama. Tadi Ade Rosa bilang biar tak putar tapi tempat di karismatik. Seperti begitu. Jadi kita boleh ke sana kemari tapi ingat harus pulang ke komunitas. Nah, disitulah fungsi kita doa bersama. Jadi kalau doa bersama kita tidak muncul itu, pasti ada yang kontrol kita. Tapi kalau doa pribadi tidak toh, begitu. Jadi ya diharapkan untuk komitmen di dalam doa pribadi itu. Kemudian kita juga diminta jadikan semua bangsa muridku di dalam melalui firman yang akan kita wartakan, begitu. Kita tidak bisa jadikan semua bangsa itu hanya cerita kehebatan saja. Kamu tahu saya yang paling gagah. Kamu tidak tahu macam itu, tidak. Yang kita wartakan adalah sabda Tuhan. Di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 itu, di situ dikatakan bahwa Yesus menunjuk 70 murid, mengutus mereka untuk pertama mewartakan kabar baik. Ingat, Yesus mengutus para murid itu untuk mewartakan kabar baik, bukan kabar buruk. Ulang lagi. Mewartakan kabar apa? Baik. Sejauh mana kita mewartakan kabar baik? Sudahkah kita memberi kabar baik? Sudahkah belum? Sudah tuh. Macam takut-takut menjawab. Sudah. Hanya mungkin belum maksimal. Mewartakan kabar baik mulai dari hal-hal kecil dulu. Misalnya kalau bertemu teman pagi, senyum-senyum itu hati orang yang melihat senang atau tidak? Senang tuh. Coba bayangkan ada orang yang datang bertamu di kop rumah. Dia berketuk langsung kop pagi, perlu siapa? Hati senang atau tidak? Tapi kalau kau datang kau cari siapa lagi? Orang yang datang hati senang kan tidak? Hancur. Atau mungkin kau punya pengalaman, kau kayak orang pun rumah. Kau ketok dia pagi Rosa, pagi Narita, apa kabar? Perlu apa? Ayo mari masuk dulu. Hati senang toh? Tapi kalau kau baru ketok saja, siapa? Kau tidak tahu ini jam tidur kan? Misalnya begitu. Itu saja itu bukan kabar baik lagi. Itu kabar buruk bagi orang yang datang itu. Dan ini kita mungkin buat begitu.
merasa menyesal dengan cara saya ini. Jadi mewartakan kabar baik itu mulai dari hal-hal kecil itu. Jadi kemudian yang kedua, beri senyum. Toh tadi biasa dewasa tuh selalu apa aja kita untuk senyum. Coba senyum yang terbaik. Ini juga pelayanan. Jangan kau pikir pelayanan itu harus berdiri di depan proklamasi. Udah. Mulai dari hal-hal kecil saja dulu. Senyum dapat teman. Pagi, apa kabar? Macam begitu. Atau don't ngomong, mama sayangku. Begitu. Itu pasti orang senang. Lama-lama orang akan kejar kita. Saya tuh biasa begitu. Sampai senyum itu banyak orang kejar-kejar saya. Untung mereka tidak tangkap-tangkap saya. Sama cerita. Pernah waktu saya mahasiswa, saya punya pengalaman waktu kami KKN di Arso, Jayapura. Orang datang ke bertamu di tempat kami, tempat praktek itu. Itu ada 2 cewek, satu Serwi, satu Flores. Jadi kalau datang itu saya keluar. Setahu kau suka tebak pesona. Lalu datang saya bilang, pagi, perlu apa? Yuk frater kita mau minta salah satu frater berdoa kan nanti besok ulang tahun. Terus kamu mau minum apa? Lalu dia bilang kami mau minum teh. Sisa pergi putar. Bos orang kasih, ayo minum. Ya Yesus ada yang mati-mati saya. Kejar-kejar saya terus. Begitu. Sampai pernah kami sepulang ke kampus. Waktu itu belum ada PIN. Jadi dia itu selalu telepon di nomor telepon apa itu rumah. Dan itu ada telepon rumah itu ada di ruang makan para dosen. Jadi waktu itu saya terkenal. Nanti dia telepon dosen satu terima. Perlu siapa? Frater Paul. Tutup. Dia bilang, tunggu ya nanti 5 menit lagi. Belum 5 menit telepon lagi. Orang yang sama. Perlu Pastor Paul. Jadi itu. Maksud saya kalau kita memberi senyum yang bagus, pasti banyak orang akan senang. Bukan senang kita, tapi mereka melihat cahaya Kristus di dalam diri kita, wajah Kristus di dalam diri kita. Kalaupun mereka berpikir yang lain, kita tetap berpikir positif, maka tidak akan terjadi apa-apa. Nyatanya saya jadi pastor, berarti tidak jadi apa-apa. Begitu. Jadi mulai dari hal kecil tadi, senyum, toh? Begitu. Kalau orang datang di rumah, di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 itu. Kalau kita ke rumah orang, kita bilang, damai sejahtera bagi rumah ini. Atau kata yang biasa kita ulang-ulang itu, shalom, begitu. Jangan hanya kalau kau lihat orang bilang shalom, kau juga ikut shalom. Baru kau tidak tahu artinya. Kau juga tidak memaknai apa kata shalom ini. Itu berarti aduh hancur. Jadi sebaiknya kalau kau bilang damai sejahtera bagi rumah ini atau shalom, ungkapkan dan sadar bahwa kita sedang memohon kepada Tuhan untuk memberi damai sejahtera kepada orang yang kita sapa. Begitu. Kalau kita bilang shalom, lalu dia menerima sapaan kita, ada sukacita dalam hatinya. Yesus kan bilang di sini. Kalau dia tidak terima, sudah. Salam itu akan kembali ke kita. Lalu kita kebaskan diri, kita hilang. Dia yang susah. Begitu. Jadi jangan pelit-pelit memberi salam kepada orang lain. Tapi saya yakin sapu saudara-saudara ini mudah senyum. Ketika orang selalu menyapa, ya toh? Atau ada yang kapal kayu? Tidak toh? Kamu kapal motor toh? Iya, pesawat pokoknya bunyi-bunyi. Jadi mulai dari situ. Nah, tadi dikatakan bahwa tugas seorang murid itu mewartakan kabar baik. Berarti itu sudah. Kabar baik mulai dari tadi. Menyapa, kemudian senyum. Nanti hal yang sedikit menantang kita yaitu sabda Tuhan. Tapi kalau setiap hari baca firman Tuhan, maka tentu ada yang kita ingat. Ada 1-2 kata yang kita ingat, yang di dalam pikiran kita, kemudian itulah yang akan kita bagikan kepada orang lain. Begitu. Jadi pelayanan itu mulai dari hal-hal biasa itu. Misalnya hari ini, sabda Tuhan bilang apa?
Jangan sampai tadi hanya senyum-senyum di sana baru teringat. Bacaan pertama bicara apa tadi? Ini tes untuk kamu orang ya. Itu bertonton rasa. Bacaan pertama tadi bilang apa? Tadi mungkin kamarnya senyum-senyum angkat kepala sampai tidak ingat lagi. Bacaan pertama tadi tentang ya, iyo laki-laki harus meninggalkan orang tua bersatu dengan istri. Nah, ini baru 100 untuk Renata. 100 juga untuk semua, maksudnya begitu. Kemudian Yesus juga mengutus kita untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi ingat tadi, tugas pertama mewartakan kabar sukacita. Kemudian yang kedua itu menyembuhkan orang sakit. Ingat, yang menyembuhkan itu bukan kita. Oke, kadang-kadang yang sharing itu, saya berdoa, lalu orang mati itu langsung bangkit. Seakan-akan itu dia yang menyembuhkan atau dia yang membangkitkan. Tidak. Yang membangkitkan atau yang menyembuhkan orang sakit adalah Tuhan. Kita ini saradanya. Kita hanya bantu doa supaya Tuhan berbelas kasih kepadanya. Tadi Kakak Narita bilang bagaimana? Kita harus taat, setia dan lain sebagainya untuk menyenangkan hati Tuhan, meluluhkan hati Tuhan supaya mujizat itu terjadi. Begitu. Jadi jangan sampai ada yang berdoa langsung sembuh langsung. Kamu tidak tahu saya ini penyembuh. Kau tidak percaya? Saya bikin kau pingsan kalau Jadi yang menyembuhkan adalah Tuhan. Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Kita ini hanya sarana. Kita berdoa supaya orang itu sembuh. Begitu. Melalui doa-doa kita orang yang sakit itu sembuh. Nah, sejauh mana hal ini kamu praktekkan di dalam rumah? Coba ingat, kalau anggota keluargamu sakit itu kau pernah kumpul bilang, Mace, kita kumpul berdoa Pak. Pernahkah begitu? Tidak kan? Kau mulai sibuk. Aduh pastor tolong doakan, suami sudah mau lewat ini. Padahal sebenarnya mulai dari dalam rumah dulu. Saling melayani itu mulai dari dalam rumah. Anak sakit itu, ayo mari kita berdoa. Karena yang menyembuhkan bukan kita, Tuhan. Kita minta Tuhan sembuhkanlah anak ini melalui penumpangan tangan kami ini. Begitu. Jadi kalau selama ini belum buat itu, sekarang satu poin bagus yang mesti kamu buat, yaitu kalau sakit, doa di dalam keluarga. Itu berarti kamu harus bertumbuh sedikit. Tumbuh sedikit saja. Nanti kalau bertambah itu urusan Tuhan. Bisa kamu Bisa. Begitu. Jangan sampai seperti saya. Kemarin waktu pandemi banyak orang sakit, saya bilang, Tuhan, coba kasih kuasa penyembuhan biar sakit rumah sakit saya langsung berdiri. Hai orang-orang sakit, sembuhlah. Tapi akhirnya saya pikir, dan kalau Tuhan kasih begitu nanti saya sombong. Karena saya ini memang orang sombong. Jadi doa saya itu tidak benar. Nah, saya harap supaya poin yang satu ini, menyembuhkan orang sakit ini mesti kita kembangkan. Mulai dari keluarga dulu. Atau sahabat sakit, ayo mari kita berdoa. Begitu. Misalnya Suster Vero sakit, mari doa. Maksudnya begitu. Saya sakit, ayo teman-teman doakan saya. Begitu. Kalau kita buat ini terus-menerus, sudah biasa di dalam keluarga, maka kita akan melayani orang sakit juga bersama-sama. Bayangkan ini tugas seorang murid, mendoakan orang untuk sembuh. Tapi coba saya lihat kembali program kita, macam belum banyak kali kita mengunjungi orang sakit di rumah sakit. Iya toh? Seberapa kali kita ke rumah sakit berdoa? Sudah ada kah belum? Sudah, tapi hanya 2 kali. Tuhan kasih kita tuh 24 jam, sudah kasih kita 1 tahun berapa? 350 hari kan? Atau 36?
Ya, sekitar itu. Kita baru 2 kali melayani Tuhan. Itu yang tertulis di dalam kitab suci. Mendoakan orang untuk sembuh. Kemudian yang ketiga, Tuhan memberi kuasa kepada setiap kita ini untuk mengusir apa? Setan. Karena kamu macam bingung-bingung kan? Jadi Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk mengusir setan. Kamu ingat tidak? Ketika para murid sudah pergi melayani, kemudian mereka bisa mengusir setan-setan, mereka pulang ke komunitas, baru bilang, Tuhan, kami ini senang sekali. Setan-setan itu takut kepada kami. Pernah dengar Kak Injil itu toh? Oke, yang lain dengar kah tidak? Dengar. Lalu Yesus bilang bagaimana? Jangan kau bangga karena setan-setan itu takut kepadamu. Tetapi berbahagialah kamu karena namaku tercatat di surga. Begitu. Jadi tugas yang ketiga itu mengusir setan. Kita mulai usir itu jangan dari keluar dulu, tapi mulai dari di diri. Di dalam diri kita ini ada setan. Kok tidak percaya kan? Adakah tidak? Ada. Contoh, coba. Contoh. Ayo. Ya. Oke, marah-marah itu sifat setan. Siapa yang tukang marah-marah? Itu sudah. Saya juga. Setan ini. Lihat, mengusir setan padahal setan dalam diri saya. Berarti saya harus mengusir dari diri dulu. Begitu. Yang tukang marah-marah jangan suka marah-marah. Nanti cepat tua. Begitu. Yang suka marah-marah stop sudah. Karena kalau tidak tuh setan tetap ada dalam diriku. Dan buka mata, setan. Dia bertugas di PNJ. Rambutnya tuh keribu, panjang jadi dia urai saja. Lalu suatu ketika ada seorang anak dan ibunya bertamu ke pastoran. Waktu di depan pastoran mereka lihat ke dalam. Pastor ini kan urai rambut, hitam juga jadi. Lalu dia mama ada setan di dalam. Lalu pastor dengar, jadi pastor, saya bukan setan, saya pastor. Tapi itu guyon saja. Intinya dalam diri setiap orang itu ada sikap-sikap setan. Saya pertama tukang marah-marah. Marah itu boleh tanya anak Nasrani. Kalau tidak sembahyang, itu memang neraka muncul di sana. Iblis ini muncul. Ayo berdiri. Oh, tidak sembahyang berapa kali? 17 kali. Mari berdiri sini. Sakit. Paf. Begitu. Tapi ya sudah. Setan sudah terjadi jadi. Mau apa lagi? Marah-marah apa lagi? Maki-maki. Setan dari dalam diri. Sikap setan apa lagi? Iri hati. Kenapa tuh kasih saya hidung pesik baru yang sama? Hidung baju. Kenapa Tuhan cipta saya tuh langsing? Salah sih tak? Begitu. Yang sama tidak. Nah, kenapa saya ini bodoh sekali misalnya begitu? Yang sana pintar bicara macam dia bagus saja. Iri hati itu sikap setan. Jadi kalau ada iri hati dalam dirimu, usir sudah. Iri hati, kok keluar sudah. Saya mau jadi anak Tuhan ini. Begitu. Apalagi? Sombong. Iyo. Teman-teman, sombong ini itu tidak ada tempat di surga. Saya juga orang sombong. Karena memang begitu. Saya cerita. Kenapa saya sombong? Saya sombong ini karena sombong intelektual. Saya dari TK itu peringkat 1 sampai kelas 5. Itu peringkat 1, bukan peringkat 2. Dari kelas 5 langsung ujian. Ujian itu langsung lulus. Peringkat 1 juga. Jadi saya rasa itu menolak kasih kita. Itu luar biasa tuh. Bisakah tidak? Orang yang menyakiti kita tapi kita tetap mengasihi dia. Itu gampang kah sulit? Sulit.
Justru Tuhan mengutus kita ke situ. Kita mesti mengasihi sesama terus menerus. Lebih-lebih orang yang membenci kita. Begitu berkeluarga, saya mau bilang, kamu orang itu luar biasa. Mengapa? Karena pasti di dalam kehidupan berkeluarga itu pasti ada beda pendapat. Iya toh? Istri pun mau A, suami pun mau B. Tapi tetap bersatu toh. Nah, itu hal yang luar biasa. Suami istri bertengkar tetapi satu saat mulai damai kembali. Itu luar biasa. Begitu. Hal-hal baik itu mesti dikembangkan terus menerus. Begitu. Bapak Ibu, hidup bersama dalam satu rumah pasti ada bentrok juga. Tetapi tetap bersatu. Itu hal yang luar biasa. Yang mesti dikembangkan terus menerus. Kemudian kita lihat hal-hal lain yang Yesus sampaikan kepada kita. Yesus bilang tadi bagaimana? Pergilah. Coba ulang 1, 2, 3. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jadi ingat itu. Tugas kita saat ini adalah pergi. Semacam apa saja ini. Oke. Jadi kita pergi itu tadi saya sudah ingatkan, pergi mewartakan kabar gembira. Kemudian yang kedua, sembuhkanlah orang sakit. Kemudian yang ketiga yaitu mengusir setan di dalam nama Tuhan. Begitu. Maka mari kita minta kepada Tuhan supaya kuasa itu diberikan kepada kita. Kalau kita menggunakan kuasa kita saja pasti tidak bisa. Begitu. Maka sekali lagi mari coba hening. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kuasa-kuasa itu kepada kita masing-masing. Supaya kita dapat mewartakan Injil dengan baik. Supaya kita bisa berdoa supaya orang sakit sembuh dari sakitnya. Supaya apa? Kita bisa mengusir, minta Roh Kudus mengusir setan dalam diri kita. Dan juga mengusir setan dalam diri orang lain. Mari coba tutup mata, buka tanganmu. Musik. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memohon Roh Kudus mengurapi setiap kita yang ada di sini. Kita akan menyanyi lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. You
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi kami. Untuk hati untuk rohmu Tuhan, untuk hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan telah memberi kuasa kepadamu untuk mewartakan Injil Tuhan. Maka lakukanlah tugas yang Tuhan Yesus berikan kepadamu. Ia memberi kuasa untuk memberitakan kabar baik, mewartakan Injil kepada sesama. Ingatlah bahwa tugasmu adalah mewartakan Injil, kabar sukacita. Wartakanlah dengan kata, wartakanlah dengan perbuatan nyata di dalam hidupmu. Maka orang akan melihat bahwa engkau adalah murid Tuhan. Dan orang akan percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, dan percaya kepada Roh Kudus. Tuhan juga memberi kepadamu kuasa untuk mendoakan orang yang sakit. Setiap kita, Allah telah memberi kuasa itu. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa saya tidak mendapat karunia untuk berdoa kepada orang yang sakit. Tuhan sangat jelas telah memberi kuasa itu kepadamu. Karena itu yang tertulis di dalam kitab suci. Sebelum Yesus mengutus para muridnya, ia memberi kuasa kepada para muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Berdoa supaya orang sakit itu sembuh. Kita bisa lihat Santo Petrus, dia bisa mendoakan orang yang sakit lalu orang itu sembuh. Anda juga pasti bisa, karena kuasa itu ada di dalam dirimu. Maka rawatlah kuasa itu. Rawatlah kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan kepadamu. Kuasa ini ibarat bupati memberi wewenang kepada kepala dinas untuk melaksanakan tugas tertentu. Kuasa ini ibarat Suster Vero memberi kuasa kepada kakak-kakak untuk melakukan salah satu tugas di sini demi perkembangan anak-anak kecil. Kuasa ini ibarat orang tua memberi tugas kepada anak-anaknya. Lalu anak-anaknya itu sungguh-sungguh yakin bahwa bapak saya ini baik, ibu saya ini baik, saya mesti menjalankannya dengan baik. Supaya ketika mereka bertanya saya menjawabnya, dan orang tua saya katakan saya anak baik. Tingkatkanlah pelayananmu di dalam mendoakan orang. Saudara-saudara,
Di masa pandemi kita tidak melayani langsung ke rumah sakit, tapi kita ada doa khusus setiap malam yang dipandu oleh Suster Vero. Kita berdoa semoga Allah memusnahkan COVID-19. Itulah cara kita melayani Tuhan, cara kita melayani sesama kita. Hal-hal yang sudah bagus itu mesti ditumbuh kembangkan terus menerus. Kita juga diharapkan untuk mengunjungi orang-orang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit. Setelah pandemi ini diharapkan kita meningkatkan pelayanan ini, karena inilah yang Tuhan Yesus tugaskan kepada kita semua. Kemudian tugas lain yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu kuasa untuk mengusir setan. Tentu setan itu ada di dunia ini. Bisa ingat bacaan para malaikat itu, pesta para malaikat Allah itu. Di sana dikatakan setan itu bagaikan kilat yang menyambar seluruh dunia ini. Maka tugas kita adalah kita mengusirnya mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Kita berdoa semoga Roh Kudus mengurapi kita, mengusir setan dari diri kita. Lalu yang hidup di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Kemudian kita bisa membantu orang lain, mendoakan mereka supaya roh-roh jahat keluar dari mereka. Itulah tugas kita yang tertulis di dalam kitab suci. Tugas-tugas lain lagi yang saya kembangkan, yang tidak tercatat di dalam kitab suci, tetapi yang sering kita lakukan atau yang selalu kita lakukan, yaitu kita mesti bertanggung jawab atas tugas-tugas kita masing-masing. Sebagai perawat, dia mesti hebat dalam pelayanannya. Sebagai suster, sebagai pastor, mesti setia dalam pelayanan kami. Sebagai siswa, mesti setia dalam tugasmu sebagai siswa. Belajar, berarti harus rajin belajar. Sebagai pegawai, mesti setia dalam menjalankan tugas. Sebagai ibu rumah tangga, mesti setia sebagai ibu rumah tangga. Sebagai bapak rumah tangga, mesti setia sebagai bapak rumah tangga. Tugas-tugas ini melekat pada kita masing-masing. Maka hendaklah kita setia menjalankan itu. Kemudian tugas lain lagi yang sering kita lakukan, dan bukan sering saja, selalu kita lakukan di dalam PD kita. Suster selalu, teman-teman kita nanti doa ya. Itu pekerjaan kecil, tapi sebenarnya suster sedang mengajarkan kita untuk komitmen dalam pelayanan. Hanya bilang nanti kita berdoa hari ini, itu cara pelayanan suster kepada kita. Suster bertanggung jawab sebagai sekretaris bagi kita. Begitu. Pak Yuven misalnya, dia sudah setia menjalankan tugasnya sebagai pemain keyboard. Karena apa? Hanya satu orang saja. Kalau dia tidak ada, mati. Karena kita coba itu langsung karaoke saja, tapi rasa-rasanya kurang ya. Seperti ada dosa bilang, karaoke sendiri itu tidak enak, biar bersama juga tidak enak. Tapi kalau ada begini, wah, hati bunga-bunga sampai mau lompat ke hubungan baik Allah sampai begitu. Lalu sebagai pengajar-pengajar, teman-teman, tadi malam saya tidak berkumpul karena saya mulai kontak Jayapura minta materi, kontak Merauke tidak kirim materi, kontak ke Pak Surya yang di Bandung, kontak ke Makassar tidak ada. Menanggapi saya, apakah ini cobaan bagi saya dan teman-teman?
Lalu akhirnya saya buka file saya hanya sedikit, lalu saya bilang ini sebagai bahan referensi saja untuk materi besok. Dan luar biasa, Roh Kudus menggunakan teman-teman ini luar biasa. Seperti tadi kita dengar Suster Vero mengajar saya sampai angkut begitu. Ada Rosa, ada Narita, begitu. Kemudian kita juga sedang melayani sebagai WL. WL ini Bapak Ibu memang sulit. Tapi coba, iya toh, kalau WL tidak ada baru kita mau kemana? Jadi harap yang semua pasti bisa karena diberi kuasa yang sama. Yang penting mau begitu. Ciwin bilang dosa suara jelek ya. Ada dosa tadi bilang dosa suara jelek. Tapi saya minta Roh Kudus supaya memampukan saya berdoa. Terserah orang bilang saya jelek, tapi di mata Tuhan itu sampai suara tetap bagus. Harap ini memberi motivasi kepada Ciwin. Lalu Ciwin 2 minggu lagi saya ya. Siapa tahu toh. Begitu. Jadi ini melayani. Begitu. Lalu jadi singa. Singa ini tadi Ciwin laki-laki itu suara bagus bentar menyanyi. Nah, terus hilang. Jadi ini cara-cara kita mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, mulai dari komunitas ini dulu. Begitu. Kita jangan kayak tampil keluar tapi di dalam hancur, itu hancur. Jadi mulai dari dalam sini. Begitu. Jadi mulai melayani. Misalnya angkat-angkat keyboard, itu juga pelayanan. Kamu jangan pikir melayani harus mulai dari besar. Saya ingat Pak Andy bilang pelayanan mulai waktu dia baru masuk mulai dari gulung-gulung ini, kabel-kabel, habis itu angkat-angkat piring. Lama-lama dia jaya Tuhan menambah kuasa kepadanya, lalu akhirnya jadi periode yang lalu itu jadi koordinator BPM. Padahal mulai pelayanan dari hal-hal kecil, begitu. Jadi jangan tutup hati, harus buka hati, begitu. Roh Tuhan. Jadi buka hati, minta Roh Kudus bantu, lalu sudah. Biarkan Roh Kudus mau tuntun kita kemana, silakan saja, begitu. Jangan tutup hati, kalau sudah tutup hati ya tidak akan berkembang. Tapi kalau buka hati, Roh Kudus itu akan tuntun kita kemana saja. Siapa ya? Oh tadi ada Narita bilang, Tuhan itu tidak membuat rencana itu di batu apa itu prasasti itu, lalu mati di situ. Tapi mungkin tulis di pasir kah, di tempat yang mudah dihapus. Jadi rencana menghukum orang di Niniwe, tapi karena orang bertobat langsung ada perubahan, begitu. Jadi harus buka hati. Buka hati, harus buka-buka terus. Supaya Roh Kudus mengurapi dan bisa melayani lebih sungguh lagi. Begitu. Lalu hal lain lagi yang mungkin teman-teman rasa biasa tapi bagi saya luar biasa. Ada yang talenta misalnya bikin kue, apalagi itu lemper kapet. Jadi kalau bilang begini, nanti kita semuanya ada posting, saya lihat, pilih sapu umat Allah ini bagus-bagus saja. Itu juga, itu pelayanan. Jangan pikir kuahnya hebat begitu saja di bidang mau buat kue kah, mie kah, apa capcay, masak daging babi sampai tadi saya lihat jadi belum makan lagi saya semua makan. Untung Tuhan bilang jangan nanti tidak cukup orang. Begitu. Jadi semua yang kita miliki ini dari Tuhan. Jago masak misalnya, jago bikin kue misalnya, jago menyanyi misalnya, jago berkata-kata seperti saya ini yang Abu Nawas Kamuran ini, atau apa saja, harus sadar bahwa itu semua dari Tuhan. Jadi mesti kita pakai untuk melayani Tuhan dalam diri sesama. Mulai dari dalam rumah kita dulu. Rumah pertama kita itu di keluarga kita itu. Suami, istri, anak-anak itu. Kamu saling melayani. Begitu. Lalu habis itu baru di komunitas kita ini. Keluarga kedua adalah karismatik. Begitu. Jadi
harus saling melayani di dalam keluarga kedua ini. Saya sadar juga, saya mungkin kadang kurang melayani juga. Iya toh? Misalnya kalau bilang sumbang sama air saja, begitu. Tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu, saya mau bilang ini. Ini contoh dari materi hidup dalam komunitas yang sudah kita buat, tapi bagus kalau saya angkat sedikit lagi. Saya lihat jam masih ada waktu. Masih. Di dalam Kisah Para Rasul itu bab berapa begitu ya? Sabar saya lihat ya. Yang oke. Cara hidup jemaat yang pertama ini. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Saya baca saja yang di bagian bawah ini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Begitu. Kita ini sudah. Kepunyaan kita bagikan kepada sesama, itu sudah. Itu kepunyaan bersama. Tadi lihat, Macelinda kalau bawa barang tidak muat, tangan tidak cukup misalnya. Koko Jek lewat lagi begitu. Ibu Ani lagi lewat begitu. Saya lagi lewat lagi dengan perut saja misalnya. Itu bagus. Kemudian yang berikut, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tidak berarti saya bilang ayo kita juga kita buat bagi ke kita ini saja. Tidak. Tapi kita sudah memberi sebagian dari kita punya. Bapak Ibu, saya mau tekankan ini karena jangan sampai ada yang merasa tersinggung. Bapak Ibu, kita semua sudah diberi berkat. Ada yang mengembangkan lalu besar, ada yang kecil. Lalu dalam pertemuan-pertemuan begini, pasti ada yang membawa, ada yang tidak membawa. Yang tidak membawa jangan rasa malu, iya toh? Karena jangan-jangan saya malu sekali, saya tidak bawa apa-apa buat ini. Tiap kali saya datang nanti dong bilang saya bagaimana. Ingat, kita satu keluarga. Saya ini bapak-bapak, saya jadi bapak untuk kamu orang ya. Kecil-kecil begini tapi bapak untuk mama di belakang sana. Begitu. Jadi tidak bawa apa-apa itu tidak masalah. Begitu. Yang penting bawa diri. Sudah dengar kata teman-teman? Yang penting bawa apa? Diri. Kalau yang punya lebih silakan bawa. Tapi jangan sampai yang suka tidak pernah bawa baru. Kali-kali saja. Ada orang bilang begini, pastor, kalau melayani baru sungguh-sungguh di belakang tidak ada artinya. Kalau saya biasa begitu. So babat-babat desa kan kita di situ sama marah dia dari A sampai Z. Baru dia pastor baru. Pastor, saya mau bilang saya, kalau melayani sungguh-sungguh. Memberi tidak usah bicara-bicara lagi. Kalau bicara-bicara itu tidak ada arti lagi. Tidak bermanfaat bagi orang lain. Jadi pesan ini bagus, jadi saya teruskan saja. Jadi kalau yang sudah membawa, bawa sudah dengan tulus hati. Tanpa hitung-hitung sudah. Iya toh? Bisa? Nah, yang bawa diri seperti saya, bawa diri itu saja. Begitu. Bawa, tapi kalau kita tidak makan, dong akan kecewa. Iya toh? Jadi ada yang bawa, ada yang makan. Begitu. Jadi yang lain kalau tidak bawa apa-apa, jangan rasa, jangan pakai hati lah. Biasa mama-mama begitu. Tapi ini bilang saya, seperti tadi ada urusan. Udah aktif, tiba-tiba datang coklat di depan. Misalnya begitu. Jadi stop. Itu kalau ada pikiran begitu berarti setan sedang menguasai dirimu. Muka cantik tapi setan di dalam hancur. Iya toh? Ganteng seperti saya, baru setan ada lama hancur lagi. Orang bisa lari. Jadi stop. Begitu. Karena kalau kita hidup di dalam komunitas itu seperti begitu. Kemudian sambung. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bapak Ibu, kita ini 1 minggu saja berkumpul, iya toh? Tapi bilang kumpul saja, aduh Tuhan, kita untuk tangan ini sampai cacat, dia hanya HP saja. Tekan-tekan terus.
Sampai saya pernah bilang, saya rindu sekali teman-teman. Tapi teman-teman mata mungkin tidak lihat HP lagi. Dan mata lihat tempat lain dan lama baru kumpul. Mengerti. Saya dan Ciwin, pokoknya itu bertemu baru teman-teman ada masalah apa. Kita mulai pikir-pikir lagi. Sampai kita suruh rasa bersalah lagi. Mungkin kita yang saya, misalnya, saya mungkin tahu bicara banyak hal macam begitu. Tapi akhirnya kami berpikir positif. Nah mungkin karena COVID. Jadi teman-teman susah berkumpul begitu. Jadi kalau ada sesuatu jangan langsung ke yang negatif, tapi lihat dari segi positif dulu begitu. Itu akan membantu sekali. Jadi yang ini tiap-tiap hari mereka berkumpul di Bait Allah untuk berdoa. Kita hanya seminggu sekali. Jadi sudah tuh. Seperti saya nih. Tiap hari Kamis itu tidak ganggu-gugat lagi. Kecuali uskup bilang rapat. Aduh itu saya tidak bisa tolak. Tapi kalau yang lain-lain bilang, ayo kita main badminton. Mohon maaf, saya punya waktu untuk Tuhan hari Kamis. Begitu. Bapak Ibu bisa begitu? Bisa? Ih macam suara takut-takut bilang ini. Bisa toh? Bisa. Kalau yang bisa di skip, dilewat saja. Tapi harus punya komitmen dulu. Setiap hari Kamis saya tidak mau ke tempat lain. Saya mau bersekutu, berdoa bersama. Karena murid Yesus itu tiap-tiap hari. Kami komunitas karismatik itu hanya seminggu 1 kali. Begitu. Jadi tolong atur sudah. Yang mengatur dunia ini kita orang tuh. Mengatur diri itu kita orang tuh. Betul kan tidak? Mungkin ada, misalnya ada orang dokter bilang, Ralph Scott bertugas hari Kamis malam. Iya, terima kasih. Tapi kan biasa ada akal bagus juga tuh. Terus minta tolong. Ada yang ganti saya macam begitu. Itu pernah terjadi begitu. Jadi kalau ada yang bilang, aduh pastor, saya paling sibuk sudah. Ya sudah kalau gitu nanti saya berdoa dapat 25 jam 1 hari. Kami 24 jam, kok 25 jam. Supaya kau sibuk terus sampai 24 jam 25 itu untuk Tuhan. Begitu. Jadi mohon supaya kita sama-sama luangkan waktu. Saya tahu semua sibuk. Ibu Hermina pasti sibuk sekali. Tapi selalu meluangkan waktu. Kokojek dan Ciwin ini sibuk juga pengusaha. Tapi dong mau tinggalkan toko. Dong tahu Tuhan jaga. Melalui dong punya orang kepercayaan. Iya toh? Kalau dong malah tanya, untuk apa pergi di PD saya? Biasa jaga toko, uang masuk langsung kipas-kipas. Macam begitu. Tapi tinggalkan itu. Bapak Ibu juga di kantor. Pulang capek mau tidur polo bantal. Salah pergi sudah. Begitu. Yang lain-lain pasti sibuk juga tuh. Saya juga pasti sibuk. Bikin diri sibuk saja supaya kamu tahu bahasa sibuk. Tapi saya mau luangkan waktu untuk bersekutu. Begitu. Jadi harap semua bisa. Bisa toh? Oke. Saya baca lagi. Supaya kamu jangan pikir saya tiba-tiba. Saya angkat tinggi-tinggi sebelum kamu lihat saya baca dalam kitab suci. Dan selalu ada dari mereka. Oh itu sudah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang ini itu saya tidak komen lagi. Karismatik mantap di bagian situ. Jadi kembangkan terus. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Bapak Ibu, kita ini disukai oleh sebagian besar orang kah sedikit orang? Coba. Kita harus tahu di situ juga toh. Di rumah itu orang senang kalau kamu datang di sini karismatik. Senang toh? Senang. Di tetangga? Senang. Oke, kalau senang berarti harus rajin terus. Iya toh? Jangan sampai kau datang tapi suami bilang, saya istri lama-lama saya kasih daftarnya dari suster ini. Atau yang istri, pokoknya selama saya kasih masuk ke pastor sana bertahun rasa. Ya, disukai banyak orang. Saya mau bilang begini, kalau sesuatu itu bagus,
maka akan dicari. Iya toh? Coba kamu bisa lihat kafe-kafe nih. Saya kan sering diajak ya. Pastor yang akan bilang begini, kafe ini boleh, bagus. Orang kafe tidak datang panggil tarik sapu kepala lalu ke sana. Iya tuh. Tapi karena saya rasa bagus, jadi saya ke sana. Begitu. Karisma mesti begitu. Kita bisa refleksi, apakah kita bagus kah belum? Kita berusaha jungkir balik ini. Tapi orangnya yang sama saja. Sama hilang-hilang lagi. Misalnya begitu. Berarti kita belum terbaik. Kita sudah bagus tapi belum yang terbaik. Karena kalau sudah terbaik, tanpa kita orang apa ini, panggil orang lagi dengan sendirinya mereka datang. Misalnya kalau kamu pergi minum di kafe tuh, orang kafe ada telepon, pokoknya mereka minum di kafe, adakah tidak? Tidak, soal rasa saja. Iya tuh, Ibu Martina begitu tuh. Rasa saja baru nanti datang. Kalau tidak rasa, aduh, nanti tidak ke sana. Jadi kita mesti membuat sesuatu yang kita rasa nyaman, enak, dan orang lain lihat enak, lalu mereka dengan sendirinya bergabung begitu. Kalau kita tidak bisa menciptakan itu, maka nanti kita PD ini begini saja, tidak berkembang. Orang yang sama saja, muka sama saja, bosan lihat kamu orang nih, padahal tidak ini. Jadi kalaupun tidak banyak orang belum tertarik untuk masuk, tidak apa-apa. Kelompok kecil ini yang penting bagus. Kita saling menyayangi satu terhadap yang lain. Terus menerus Tuhan akan menambah jumlah kita. Begitu. Karena di dalam bacaan itu begitu. Oke, kita lanjut ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Begitu. Jadi kalau kita sudah melayani baik-baik, kita sudah berdoa baik-baik, kita komunitas ini sudah bagus, maka Tuhan akan menambah jumlah kita. Tuhan akan menambah jumlah kita itu dengan cara kita bersaksi. Begitu. Jadilah saksi Kristus. Ulang. Jadilah saksi Kristus. Jadi mulai bersaksi itu begitu. Hari ini kau rajin berdoa di rumah, kau rajin ikut ibadah, kemudian apa itu? Kau tiap hari baca firman, kemudian kau hidup bagus dengan suamimu. Lama-lama kau suami ikut. Iya kau lihat kau hidup bagus. Ayo ikut sudah, begitu. Atau lama-lama anak-anak yang ada di sekitar kita nih, mereka ikut. Seperti saya di asrama. Kalau saya mungkin bersaksi bagus, pasti 1-2 orang akan ikut. Dan setia, bukan karena takut. Lalu mereka ikut, tapi karena mereka merasa bahwa di keluarga ini sudah mereka akan bertumbuh dan berkembang. Begitu. Tadi saya tidak mau paksa. Mau datang, tidak. Karena saya mau begitu. Jadi semua itu bisa terlaksana kalau mulai dari diri kita, begitu. Nah, contoh, ini kenyataan. Dulu pokoknya itu kalau antar cewek itu bagaimana? Toko datang itu langsung tidak turun lagi, cewek turun langsung sini pulang, begitu. Mau datang jemput lagi tidak turun lagi, langsung jalan. Puji Tuhan. Koko Jack masuk langsung jadi koordinator. Begitu. Kita tepuk tangan. Ciwin bilang begini, aduh, Adita itu dia pimpin lagu, kemudian saya kasih rekoleksi waktu itu bulan November ya, Desember. Lalu Koko Jack tanya Ciwin begini, kapan kegiatan begitu lagi? Coba bayangkan gitu. Selama itu tidak sama sekali. Lalu mulai ajak-ajak, lalu lama-lama masuk begitu. Kita diharapkan begitu. Kita mesti bersaksi dengan kata, dengan senyum dan lain sebagainya, supaya orang melihat bahwa ada sesuatu di sini, supaya mereka datang. Begitu. Jadi kalau ada yang tidak datang, jangan mempersalahkan mereka, tapi coba kembali kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya menjadi yang terbaik, saudara, bapak, ibu di dalam komunitas ini?
sehingga orang bisa datang. Seperti tadi ada Rosa bilang toh, apakah saya sudah bisa menjadi pengantara bagi orang untuk masuk? Atau saya seperti tadi itu menyakiti hati orang lalu sakit hati di sini keluar. Begitu. Jadi mari kita berusaha untuk membenahi hal-hal ini supaya teman-teman yang sudah bergabung yang selama ini tidak aktif kita kunjungi. Kita berusaha supaya mereka masuk kembali. Jangan sampai kita jengkel dan kasih tinggal lebih baik. Memangnya dong saja bergia. PD ini hidup kan? Sebagai manusia mungkin kita berpikir begitu. Tapi Tuhan tidak. Tuhan mau supaya kita hidup baik satu terhadap yang lain. Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Dengan demikian banyak orang melihat bahwa kita bukan nih, walaupun kita hitam-hitam begini, tapi wajah Yesus, lalu mereka akan masuk bergabung dengan kita. Coba lihat kok teman saudara di samping wajah Yesus kati. Hai, mantap. Sudah bilang coba lihat saya nih. Sama tiku lihat sabar nih. Jadi kalau senyum itu kan apa ini toh? Enak toh? Jangan kau paksa senyum. Harus dari hati yang paling dalam. Dari hati yang paling dalam kau ucapkan. Jadi begitu. Jadi berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Bisa? Bisa. Betul Kati? Betul. Oke, kurang 15 menit. Jadi 15 menit ini saya beri waktu kepada kita untuk coba mempraktekkan itu di dalam PD kita saat ini. Pertama, doa pribadi itu pasti kita sudah buat toh? Akan buat atau tidak? Oke. Sekarang doa bersama-sama. Doa bersama-sama itu kalau kita tidak buat pasti tidak terlaksana. Jadi sekarang kau cari kau pasangan yang ada di samping kiri kak. Kalau suami istri mau gabung jadi satu kelompok boleh. Lalu saling mendoakan begitu. Ayo. Kalau yang tidak ada suami seperti saya sudah, saya cari orang lain. Silakan. Cari teman. Ini kita sedang melayani. Melayani itu bukan hanya dengan itu memberi, tapi berdoa itu juga melayani. Oke, silakan cari teman. Itulah cara Anda saling melayani di PD ini. Oke, tanya dia dulu. Mau doa apa? Maksudnya begitu tuh. Supaya dia doakan engkau. Amakan. Habis itu satu. Oke, ini saya sedikit rubah ya. Dulu kami ikut pelatihan di Palembang itu taruh tangan di pundak itu katanya menjatuh. Jadi begitu. Jadi yang mendoakan taruh tangan, satu tangan di situ, satu di sini. Ada rasa bagaimana? Enak tuh. Oke, ini kalau rasa sakit ya capek pijit-pijit dulu, nanti kita serius. Enak apa dulu? Nanti kita pijit setelah ini. Ganti. Oke, kita sekarang mulai serius ya, saling mendoakan. Sudah jadi orang sukses saja. Makan ke biar kayaknya. Oke, silakan tutup mata supaya bisa serius. Ibu saudara-saudari, Tuhan mau supaya kita melayani satu terhadap yang lain. Maka kita mulai melayani di dalam kelompok ini. Jika kita sudah terbiasa, maka kita akan melayani juga keluar.
melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani
Silakan buka mata pelan-pelan. Kalau sudah lihat ke depan, oke, saya memberi kesempatan ruang kesaksian. Jadi yang mau bersaksi boleh, 3 orang saja dulu. Karena di sini kita break sebentar, lalu kita akan masuk ke doa. Kita akan seperti ibadah begitu, mohon pencurahan Roh Kudus supaya ada tim kumpul lalu mempersiapkan itu. Jadi bila ada yang mau bersaksi sekarang, silakan. Kalau tidak, masih ada ruang nanti pada saat doa pencurahan roh dan pemutusan nanti. Bagaimana? Ada yang mau